Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar mata kuliah hukum perburuan dengan materi hubungan kerja, syarat-syarat dan kondisi kerja. Nah, sini akan saya jelaskan satu persatu pengertian tentang hubungan kerja itu apa, ya. Oke. Hubungan kerja itu sendiri adalah suatu hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh yang berdasarkan kepada perjanjian kerja, ya, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Tentunya orang bekerja itu diperintah juga menerima upah. Itulah hubungan kerja. Nah, perjanjian kerja itu sendiri yaitu merupakan suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja, ya, atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja dan hak serta kewajibannya apa. Nah, ini nanti kita akan kupas satu persatu demi semuanya itu mudah untuk dimengerti kepada kita semua. Oke. Pengertian tentang hubungan industri, ya, saya ulangi, hubungan industri adalah suatu sistem atau hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau juga jasa, ya, yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, buruh dan juga pemerintah yang didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah pengertian hubungan industrial. Oke. Di sini hubungan kerja, ya, hubungan kerja dan hubungan kerja itu sendiri adalah suatu hubungan yang timbul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya, yaitu oleh pihak yang bersangkutan, terutama antara pekerja dan pengusaha. Itulah hubungan kerja. Nah, menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, yaitu tentang ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh, ya, yang berdasarkan kepada perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerja, upah dan perintah. Itulah pasal 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya, itulah hubungan kerja. Nah, di sini perjanjian kerja, ya, sebagai dasar hubungan kerja, ya, perjanjian kerja sebagai dasar hubungan kerja. Menurut pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tadi menegaskan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian antara, ya, antara pekerja dan pengusaha atau buruh. Itulah menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 50 itu tadi, ya. Oke. Nah, Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri memberikan pengertian, yaitu perjanjian kerja sebagai suatu perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dan atau buruh, ya, dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban oleh para pihak, yaitu antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja. Itulah perjanjian kerja sebagai dasar perjanjian kerja itu tadi, ya. Oke. Sekarang unsur-unsur perjanjian kerja. Oke. Unsur-unsur perjanjian kerja di sini ada 4, yaitu adanya perjanjian, yaitu menurut pasal 1601A KUHP, ya, KUHP Perdata, dan pasal 341 KUHD. Ya, saya ulangi, dengan adanya perjanjian pasal 1601A KUHP atau KUHP Perdata dan pasal 341 KUHD. Oke. Yang kedua adalah menurut perintah, ya, adanya dengan perintah dimuat dalam pasal 1603 B KUH Perdata. Ya, yang ketiga
adanya upah tertentu, yaitu pasal 1603 P KUH Perdata. Yang keempat adalah adanya waktu tertentu, ya, dengan adanya waktu tertentu. Itulah yang unsur-unsur perjanjian kerja. Oke. Di sini saya jelaskan unsur-unsur perjanjian kerja itu sendiri, ya. Adanya pekerjaan dan adanya perintah, ya. Adanya perintah, adanya pekerja. Pekerjaan adalah suatu prestasi yang harus dilakukan oleh penerima kerja. Ya, pekerjaan itu adalah prestasi yang harus dilakukan oleh penerima kerja. Nah, pekerjaan tersebut harus dikerjakan sendiri oleh pekerja karena penerima pekerjaan dan tidak boleh dialihkan kepada pihak yang lain, ya. Tidak boleh dialihkan kepada pihak yang lain. Itu bersifat individual karena itu, ya. Oke. Sekarang adanya perintah. Itu ada dua, yaitu unsur di bawah perintah menjadikan pihak penerima kerja sangat tergantung pada perintah pemberi kerja. Ya. Yang kedua, masih ada hubungan subordinasi, yaitu penerima kerja berada di bawah perintah pemberi kerja. Ya, ada dua, masing-masing adanya pekerjaan dan adanya perintah. Oke. Saya teruskan, oke, ya. Oke. Adanya upah tertentu, ya, adanya upah tertentu. Upah merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja sebagai penerima kerja. Ya. Terkait dengan kebutuhan hidup pekerja dikenal dengan upah minimum. Ya, upah minimum yaitu masing-masing wilayah tentunya berbeda-beda antara Jakarta, Bandung, Jawa Tengah maupun Jawa Timur, itu berbeda-beda. Itulah upah minimum yang biasanya ditentukan oleh pemerintah, UMR lah sekarang itu, ya. Oke. Nah, upah minimum tertentu harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja sebagai imbalan atas kerja yang dilakukan, ya. Oke. Sekarang adanya waktu tertentu, adanya waktu untuk melakukan pekerjaan atau lamanya pekerja menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja. Oke. Berikutnya, penentuan waktu dalam perjanjian kerja dapat terkait dengan waktu yang diperjanjikan. Sekarang unsur-unsur hubungan kerja, ya. Yang pertama adalah adanya pekerjaan. Ya, adanya pekerjaan. Yang kedua, adanya perintah. Adanya perintah. Yang ketiga, adanya upah. Itulah. Yang keempat dan yang keempat adalah adanya batas waktu tertentu itu tadi yang telah kita jelaskan di depan tadi, ya. Oke. Nah, unsur-unsur hubungan kerja, ya, unsur-unsur hubungan kerja di sini. Pekerjaan dalam hubungan kerja harus ada pekerjaan tertentu yang sesuai dengan perjanjian. Ya, saya ulangi, dalam hubungan kerja harus ada pekerjaan tertentu sesuai dengan perjanjian. Karena apa? Karena itulah hubungan ini dinamakan hubungan kerja. Itulah pekerjaan. Dan yang kedua, pemerintah. Ya, di dalam hubungan kerja harus ada unsur pemerintah. Ya, ada unsur perintah tentunya, ya, ada unsur perintah. Ya, yang artinya apa? Yang satu pihak berhak untuk memberikan perintah, ya, dan pihak yang lainnya berkewajiban melaksanakan perintah. Itulah perintah. Saya ulangi, perintah di dalam hubungan kerja harus ada unsur perintah yang artinya yang satu pihak berhak untuk memberikan perintah dan pihak yang lainnya berkewajiban melaksanakan perintah. Itulah hubungan kerja, unsur-unsur hubungan kerja, ya.
Berikutnya, dalam hal ini pengusaha berhak memberikan perintah kepada pekerjaan ya kepada pekerjaan tadi, dan pekerja berkewajiban melaksanakan perintah tersebut karena hubungan kerja diperintah oleh pemberi kerja. Oke. Sekarang unsur-unsur hubungan kerja. Ya. Oke. Upah ya. Yang dinamakan upah, setiap hubungan kerja selalu menimbulkan hak dan kewajiban. Ya, setiap hubungan kerja selalu menimbulkan hak dan kewajiban. Di antaranya kedua belah pihak dengan berimbang, gitu. Dalam hubungan kerja, upah merupakan salah satu unsur pokok yang menandai adanya hubungan kerja. Nah, pengusaha berkewajiban membayarnya, yaitu membayar upah. Dan pekerja berhak atas upah dari pekerjaan yang dilakukan. Ya, oke. Jadi pemberi kerja harus membayar upah sesuai yang dilakukan. Sekarang dengan adanya batas waktu tertentu, saya ulangi, dengan adanya terbatas waktu tertentu, tidak ada hubungan kerja yang berlangsung terus-menerus. Karena ada batas waktunya. Makanya di sini disebut adalah terbatas waktu tertentu. Oke. Apabila tidak ada salah satu unsur tersebut, ya, apabila tidak ada salah satu unsur tersebut, maka tidak terjadi adanya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Karena apabila timbul perselisihan, apabila timbul suatu perselisihan atau beda pendapat, sulit untuk diselesaikan dan diterapkan mengenai undang-undang ketenagakerjaan yang ada itu tadi. Ya, oleh karena itu dapat dikatakan ada hubungan kerja apabila ada 4 unsur tersebut yang telah kita pelajarin yang di depan tadi. Sebagai contoh, kalau tidak ada upah, berarti pekerja dalam melakukan pekerjaan tidak dibayar oleh pengusaha. Ya. Sehingga salah satu syarat tidak dipenuhi, maka tidak dapat dikatakan ada hubungan kerja. Karena apa? Pekerjaan tersebut tidak dibayar oleh pengusaha, maka tidak ada hubungan kerja. Ya. Sekarang bentuk-bentuk hubungan kerja, ya. Bentuk-bentuk hubungan kerja. Pekerjaan waktu tertentu dengan adanya kontrak. Ya, pekerjaan tanpa waktu tertentu, itulah kontrak. Yang kedua, pekerjaan waktu tidak tertentu. Ya, pekerjaan waktu tidak tertentu. Itulah pekerjaan yang tetap ya dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, pemborongan pekerjaan, outsourcing atau magang yang keempat. Itulah ada 4 bentuk hubungan kerja yang kita lakukan selama ini. Ya, ada 4. Nah, pekerjaan waktu tentu, jenis dan sifat pekerjaan itu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, waktu tertentu. Ya, sekarang pekerjaan yang diperkirakan selesai paling lama 3 tahun, waktu tertentu. Ya, 3 tahun tertentu waktunya. Pekerjaan yang bersifat musiman, ya, musiman. Dan atau yang keempat adalah pekerjaan yang berhubungan dengan produk yang baru, ya, pekerjaan yang berhubungan dengan produk yang baru, kegiatan baru, dan atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Itulah pekerjaan waktu tertentu. Oke. Sekarang saya teruskan, ya. Syarat sah perjanjian
kerja waktu tertentu. Ya. Ada subjek dan ada objek. Subjektif, ya, subjektif. Yang pertama adanya kata sepakat. Ya, syarat sah perjanjian kerja waktu tertentu. Subjektif dan objektif. Subjektif yaitu adanya kata sepakat dari kedua belah pihak tentunya. Yang kedua, adanya kemampuan, kecakapan melakukan tindakan hukum. Sanksinya dapat dibatalkan. Itulah subjektif. Dan yang objektif adalah adanya pekerjaan tertentu. Objektif. Ya. Yang kedua, tidak bertentangan dengan undang-undang, ya, ketertiban dan kesusilaan. Itulah objektif. Oke. Sanksinya apa? Batal demi hukum. Ya, kalau yang subjektif dapat dibatalkan, tetapi yang objektif tadi sanksinya adalah batal demi hukum. Nah, pekerjaan tidak tertentu apa? Ya, dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan karena tidak tertentu. Yang kedua, dalam masa percobaan pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Ya, upah yang berlaku. Yang ketiga, perjanjian kerja dibuat tertulis. Saya ulangi, perjanjian kerja dibuat secara tertulis. Jika dibuat secara lisan, pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja atau buruh yang bersangkutan. Semuanya harus tertulis. Ya, semuanya harus tertulis. Maka jika pengusaha tidak mau membuat, hanya membuat lisan, pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja atau buruh yang bersangkutan. Nah, itu. Sekarang pekerjaan waktu tidak tertentu. Surat keterangan sekurang-kurangnya memuat keterangan. Pertama, nama dan alamat pekerja atau buruh itu tadi. Tanggal mulai bekerja. Ya, tanggal mulai bekerja berapa? Jenis pekerjaan dan besarnya upah. Nah, situ sudah tertera di situ. Maka itulah yang harus diterima setiap bulannya oleh pekerja itu. Ya. Oke. Syarat kerjanya bagaimana? Ya, syarat kerja di sini, syarat kerja adalah hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh, ya, yang diatur di dalam perundang-undangan. Ya, itu telah diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan itu tadi. Yang kedua, syarat kerja memiliki kemampuan dan atau kompetensi yang diperlukan oleh perusahaan. Ya, oke. Cakep secara hukum. Ya, saya ulangi, cakep secara hukum. Kesediaan untuk mentaati perjanjian kerja. Ya. Oke. Apa sih Omnibus Law tersebut yang saat ini sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat? Ya, Omnibus Law adalah satu-satunya solusi pemerintah untuk menangani dengan banyaknya tenaga kerja kita yang berdampak terhadap COVID-19. Maka pemerintah menciptakan undang-undang Omnibus Law tersebut untuk mempermudah para investor asing tersebut untuk menanamkan kembali modalnya di Indonesia. Semua sudah dipermudah, ya, prosedurnya sudah dipermudah, semuanya demi masyarakat kita, demi untuk menaikkan perekonomian kita. Adanya dengan kepastian hukum, kepastian pendapatan, salary security,
jaminan sosial yang layak, social commodity. Ya, itulah 3 prinsip ketenagakerjaan itu tadi yang Omnibus Law itu tadi. Oke. 6 alasan buruh, ya, buruh. 6 alasan buruh yang menolak dengan adanya Omnibus Law tersebut. Yang pertama, menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, penggunaan outsourcing dan buruh kontrak diperluas, potensi tenaga kerja asing atau TKA yang unskill, ya, jaminan sosial terancam hilang, menghapus sanksi pidana bagi pengusaha yang nakal. Itulah yang ditolak oleh para buruh saat itu, ya, saat itu. Ya. Tenaga kerja asing yang bagaimana? Harus memenuhi kualifikasi pemahaman bahasa, ya, kualifikasi pemahaman bahasa dan budaya Indonesia untuk transfer keahlian TKA dihapus. Jadi ilmunya kita transfer dari tenaga asing itu sendiri. Kewajiban membuat izin atau memperkerjakan tenaga kerja asing IMTA yang dihilangkan. TKA lebih bebas untuk jabatan tertentu. Itulah tenaga kerja asing. Perjanjian kerja waktu tertentu. Pekerja kontrak boleh untuk semua jenis dan sifat pekerjaannya. Yang kedua, tidak ada batasan waktu atau kontrak bisa seumur hidup. Ya, perjanjian. Yang ketiga, perubahan status PWKT. Ya, PKWT, ya. Perubahan status PKWT yaitu perjanjian kerja waktu tertentu menjadi PKWTT. Untuk perjanjian kerja yang dibuat tidak tertulis dihilangkan. Dan sisa kontrak tidak dibayar, hanya diganti uang kompetensi, kompensasi. Itulah perjanjian kerja tertentu dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Salam bela negara.